Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas materi kita berikutnya adalah lanjutan dari materi vektor di R3. Matematika peminatan kelas 10 oleh Ibu Duningsi. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang mengenal pembagian ruas garis. Memahami pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Oke, di sini kita akan membahas tentang perbandingan suatu garis. Misalkan titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, sehingga dapat dituliskan AP dibanding PB sama dengan M banding N. Dengan memperhatikan kedudukan titik P, maka ada dua kemungkinan bentuk perbandingan dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, jika P membagi ruas garis AB di dalam, maka AP dan PB memiliki arah yang sama atau M dan N bertanda sama, yaitu M dan N keduanya positif atau keduanya negatif. Berikutnya yang B, jika P membagi ruas garis AB di luar, maka AP dan PB memiliki arah yang berlawanan atau M dan N memiliki tanda berlawanan, yaitu M positif dan N negatif atau sebaliknya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ini gambar yang pertama, yang A, bahwa ini P membagi AB di dalam. Nah, maka di sini perbandingannya adalah AP dibanding PB. Nah, ini ada dua ya, dua ruas garis atau dua satuan. Berarti ini 2 banding 1. Bisa juga AP banding AB sama dengan AP sebanyak 2, ini PB-nya bisa ini 1, kalau ini AB, ini 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Oke, untuk contoh yang B atau gambar B, ini adalah AP, jadi ini P membagi di luar gitu ya, berarti ini di luar kayak gini, berarti AP dibanding PB, nah, arahnya berlawanan ya, ini AP ke kanan, kemudian ini PB ke kiri, sehingga kita dapatkan AP adalah 3 satuan dengan arah ke kanan berarti positif, ini balik ke sini berarti negatif, berarti 3 banding min 1. Atau bisa juga AP ini 3, 1, 2, 3 dibanding AB ya toh. Nah, berarti kan ini sama, ini ke kanan, ini juga balik lagi sini, berarti 3 banding 2. Kemudian gambar yang ketiga itu bahwa P membagi AB juga di luar, berarti kan perbandingannya AP banding PB. AP, nah arah ke kiri kan, AP 1 satuan maka min 1, kemudian PB 1, 2, 3 ke arah kanan berarti ini 3 satuan, sehingga diperoleh min 1 banding 3. Atau bisa juga AP dibanding AB, AP-nya adalah min 1, AB-nya adalah 2. Oke, kita lanjutkan untuk gambar yang keempat adalah ini M, yang ini N. Sehingga kita bisa menentukan AP banding PB sama dengan ini M dibanding N. Atau bisa juga AP banding AB. Nah, kalau AP-nya itu M, sedangkan PB adalah N, berarti AB-nya adalah M ditambah N. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah memahami rumus pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Nah, perhatikan di sini. Apabila vektor posisi titik A, ini titik A di sini, kemudian titik P dan ini titik B, masing-masing adalah, kamu masih ingat ya bagaimana vektor posisi? Yaitu yang pangkalnya di titik O.
Sehingga vektor posisinya ini titik O, ini OA. Berarti vektor posisinya adalah vektor posisi titik A, ya ada A kecil ini. Kemudian vektor posisi titik P adalah ini P. Kemudian vektor posisi di titik B adalah B kecil kayak gini. Nah, di sini maka titik P yang membagi ruas AB baik di dalam maupun di luar, sehingga vektor P dapat dinyatakan dengan kombinasi linear vektor A dan B. Jadi ini nanti bisa dibuat dalam bentuk kombinasi linear, maksudnya dalam bentuk IJ, begitu ya. Coba kita bahas di berikutnya ini. Nah, tadi di sini bahwa AP banding PB, gitu ya. AP tadi ini M banding N. Kemudian kita dapatkan AP dibanding AB seperti pada pemahaman yang depan tadi bisa M plus N. Kemudian di sini kita buat ini ya, kita ini suku tepi kali suku tepi, berarti ini AP kali ini sama dengan suku tengah kali suku tengah. Nah, oke. Kemudian kita akan mendapatkan AP. AP berarti karena ini skalar M per M plus N, gitu ya, kali AB. AB di sini maksudnya adalah vektor AB. Kemudian AP adalah vektor AP. Pada pemahaman kita kemarin bahwa AP adalah vektor P dikurangi vektor A. Kemudian AB adalah vektor B dikurangi vektor A. Sehingga ini kita dapatkan bahwa yang di ruas kiri vektor P sama dengan yang vektor A pindah ke kanan. Sehingga ini jadinya plus ya. Ini plus. Kemudian ini dikalikan dengan vektor B, yang ini dikalikan dengan vektor A. Sehingga kita dapatkan ini A min ini, sebelah sini kita pindah agak ke sini, kemudian yang belakangnya plus sekian ini. Kemudian ini, perhatikan di sini untuk bisa menambahkan ini kita samakan penyebut. A ini artinya 1, berarti kita buat dengan sebelah sini M plus N, ini juga M plus N. Sehingga di sini kita akan mendapatkan vektor A dengan vektor A ditambahkan, sehingga M ditambah N min M. Sehingga M-nya habis, tinggal N per M plus N. Vektor A ditambah yang ini sama. Ini ternyata sama, N penyebutnya M plus N. Di sini juga M plus N. Sehingga kita dapatkan hasil yaitu N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi dengan M plus N. Sehingga diambil rumusnya nanti adalah vektor posisi titik P adalah N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi M plus N. Oke ya, itu tadi adalah rumusnya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah contoh soal. Misalkan ruas garis AB dengan vektor posisi titik A dan titik B masing-masing adalah ini vektor A, ini vektor B. Nyatakan vektor posisi titik P dengan vektor A dan vektor B jika titik P membagi AB dengan perbandingan 3:1. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini adalah AP. Nah, ini ada 3 satuan ya. A, P 3, kemudian PB 1. Oke. Ini perbandingannya kayak gini, maka kita bisa menjawab berikutnya. Nah, tadi bahwa AP banding AB. AB, tadi kan AP banding PB. Ya, tapi bisa juga AP banding AB. Nah, ini 3:4, yang ini adalah 3 tambah 1. Oke. Seperti tadi kita kalikan yang tepi dengan tepi, tengah dengan tengah. Oke ya. Kita akan mendapatkan AP 4-nya pindah ke kanan sehingga jadi pembagi, sehingga AP ini adalah menunjukkan vektor
AP adalah vektor P dikurangi vektor A, demikian juga AB adalah vektor B min vektor A. Sehingga vektor P adalah, ini pindah ruas ke kanan, sehingga ini vektor A, ini juga vektor A, berarti ini 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4 vektor A ditambah 3/4 vektor P. Sehingga didapat vektor P sama dengan 1/4 vektor A ditambah 3/4 vektor P. Demikian ya, cukup jelas. Nah, materi kita selanjutnya adalah memahami rumus pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Oke. Perhatikan kembali pada gambar 135, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat yang berada di ruang dimensi 2 ditentukan dengan mengambil titik P dengan koordinat X, Y yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, di mana koordinat A adalah X1, Y1 dan koordinat B adalah X2, Y2. Maka koordinat titik P yang berkoordinat X, Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus pembagian ruas garis. Misalkan vektor posisi titik A adalah X1, Y1, vektor posisi titik B adalah X2, Y2, dan vektor posisi titik P adalah XY, sehingga dapat dituliskan vektor posisi titik P adalah N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi M plus N. Oke, ini rumus untuk vektor di ruang dimensi 2. Nah, bagaimana kalau untuk vektor yang di dimensi 3? Nah, sehingga itu ini masih yang di dimensi 2 tadi ya. Kita tinggal menggantikan koordinatnya saja. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, ini N A tadi ya. Udah kita kalikan biasa ini. Kemudian sehingga kita dapatkan bahwa koordinat X adalah NX1 ditambah MX2 dibagi M plus N. Kemudian untuk Y-nya NY1 ditambah MY2 dibagi M plus N. Itu kalau kita dalam bentuk koordinat. Berikutnya, nah, jika pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat yang berada di ruang dimensi 3 ditentukan dengan mengambil titik P-nya adalah XYZ yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N, di mana koordinat titik A-nya adalah X1, Y1, Z1, kemudian titik B-nya adalah X2, Y2, Z2, maka koordinat P dengan koordinat X, Y, Z dapat ditentukan menggunakan rumus pembagian ruas garis. Misalkan vektor A, titik A ini, vektor posisi titik A adalah A kecil, X1, Y1, Z1, vektor posisi titik B adalah B kecil, X2, Y2, Z2, dan vektor posisi titik P-nya adalah X, Y, Z, sehingga dapat dituliskan bahwa vektor posisi titik P adalah N kali A ditambah M kali vektor B dibagi M plus N. Nah, untuk vektor A kita tinggal gantikan saja koordinatnya seperti ini, X1, Y1, Z1, kemudian vektor B-nya X2, Y2, Z2, ini sama, kita tinggal mengganti karena ini ada X, Y, Z, sehingga X-nya adalah NX1 ditambah MX2 dibagi M plus N. Y-nya adalah NY1 ditambah MY2 dibagi M plus N. Kemudian Z-nya adalah NZ1 ditambah MZ2 dibagi M plus N. Demikian untuk koordinat jika vektornya di ruang dimensi 3. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan, berikutnya adalah contohnya. Nah, perhatikan di sini. Carilah koordinat titik C yang membagi ruas garis AB jika diketahui koordinat A dan B. Nah, ini A-nya A adalah 322, kemudian B-nya adalah 3 min 3, 13 min 37, kemudian perbandingannya adalah AC. AC dibanding CB sama dengan 122 dibanding 3. Ini ya. Ini kita tinggal, nah perhatikan,
Sehingga kita peroleh tadi bahwa vektor posisi titik C yaitu dengan perbandingan tadi adalah 3 kali vektor A, ini vektor A-nya ini, ditambah 2 kali vektor B-nya ini dibagi 3 plus 2 atau 2 plus 3 sama saja ya. Sehingga di sini 3 vektor A, vektor A-nya tinggal kita ganti di sini, vektor A-nya tadi 1, 2, 2, kemudian vektor B-nya adalah 13 min 3, 7 dibagi 5. Silakan ini masing-masing 9 ditambah 26. 6 min 6. Ini 6 ditambah 14. Oke. Sehingga ini hasilnya masing-masing dibagi 5 sehingga koordinat adalah 7, 0, 4. Sehingga titik C berkoordinat 7, 0, 4. Itu untuk jawab yang A. Oke, kita lanjutkan untuk jawab berikutnya adalah yang B. Vektor posisi titik A-nya adalah 2, 1, 4, kemudian titik B-nya 4, 2, 5, dengan perbandingannya adalah AC. AC 2 dibanding CB min 1, maka arahnya AC banding CB. Ini ya. Sehingga kita peroleh di sini ini tadi berarti kita peroleh min 1 kali vektor A min 1 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B ini ya, ini kemudian ini dikalikan dibagi ini min 1 ditambah 2 sehingga hasilnya A min A plus 2B. Karena ini 1 kita tinggal masukkan vektornya, vektor A nya adalah ini 2, 1, 4, vektor B nya adalah 4, 2, 5. Kita tinggal mengalihkan dengan 2 sehingga hasilnya 8, 4, 10. Ini kita tambahkan sehingga kita peroleh titik C-nya adalah 6, 3, 6. Oke, berikutnya adalah yang jawaban C. Vektor posisi titik A-nya adalah 1, 2, min 3 dan vektor posisi titik B adalah min 1, 4, 1 dengan perbandingan min 3 AC. AC min ya, maka arah kiri 1, 2, 3 min 3 dibanding CB. CB. Nah, ini CB berarti ke arah kanan positif yaitu sebanyak 5 satuan 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga vektor posisi titik C dapat ditentukan sebagai berikut. Berarti ini adalah 5 kali vektor A ditambah min 3 kali vektor B dibagi min 3 ditambah 5. Sama ya, untuk vektor posisi A kita tinggal gantikan koordinatnya saja, dengan demikian juga yang B. Sehingga kita peroleh ini setengah, ini tinggal kita kalikan dengan setengah masing-masing dibagi dengan 2. Oke, sehingga kita dapatkan titik C-nya adalah 4, min 1, min 9. Nah, kita bisa lagi kalau bagaimana untuk soal objektif biasanya adalah titik P terletak pada garis AB sehingga koordinat titik A adalah 11, 3, min 2 dan titik B adalah 6, 8, 3. Jika AB banding BP adalah 5 banding min 2, AB banding BP 5 banding min 2, maka tentukan koordinat titik C. Oke, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, perbandingannya kayak gini. AB. Nah, ini ya kita gambar AB. A ke B itu 5 ya, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian BP itu min 2. Sehingga ini kita peroleh bisa juga AP banding PB adalah 3 banding 2. Nah, boleh pakai yang di bawah ini nggak apa-apa. Kan gambarnya kita tapak gini. AP sehingga kita peroleh langsung masuk ke koordinat saja. Berarti kita peroleh ini 2 kali vektor A. 2 vektor A ditambah 3 vektor B. Karena ini X maka kita pakainya X dibagi 2 tambah 3.
Nah, kita tinggal gantikan X-nya, ketemunya ini. Kemudian yang YP, kita tinggal gantikan untuk titiknya. Perbandingannya sama ya, ini 2, ini 3. Z-nya juga sama, sehingga kita peroleh koordinat titik P adalah 8, 6, 1. Nah, itu tadi untuk pembahasan kita pada hari ini. Kemudian nanti berikutnya kamu bisa melihat di LKS untuk latihan soalnya. Kita akhiri sekian pembahasan pada hari ini. Sekian dan selamat belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.